Bab 126 The Golden Dragon Claws Might. Mulut Xie terasa agak kering setelah melihat makhluk jiwa buas seperti itu. Dia telah melihat semua binatang buas yang dia temui hari ini di buku sebelumnya. Dia memiliki ingatan yang sangat baik dan bisa mengingat dengan jelas naga bertanduk dua kaki ini. Itu adalah binatang jiwa tipe naga dari berbagai naga tanah. Itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan dianggap di antara jajaran teratas naga darat. Bahkan dalam kompleksitas hutan ini, ia mampu bermanuver dengan kecepatan kilat dengan kemampuan melompat dan gerakan dendeng. Meskipun tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh, ia memiliki temperamen yang tak terhentikan. Selama ia memiliki mangsa dalam pandangannya, ia akan pergi ke ujung bumi untuk membunuhnya. Seperti apa keberuntungan ini untuk menabrak naga bertanduk 100 tahun. Di masa lalu, agility sistem Soul Masters paling ditakuti oleh jenis jiwa buas ini. Tidak hanya itu, cepat serangannya, kekuatan pertahanan, dan daya tahan semuanya luar biasa. Xie baru saja mendapatkan cincin kedua. Bahkan pada puncaknya, usahanya akan menjadi tidak berarti ketika dihadapkan dengan lawan yang sombong. Apalagi mengatakan kondisinya saat ini. Kenapa bajingan ini langsung menuju padaku? Bang! Sama seperti Xie merasa panik. Naga bertanduk telah mencapai dia dan menyerang kepala lebih dulu ke pohon. Xie bersembunyi tanpa ragu sedikit pun. Ledakan bergema di seluruh hutan ketika pohon itu lebih tebal dari lengan dua orang yang melilitnya patah. Xie buru-buru melompat ke pohon besar lain. Keraguan muncul dalam dirinya. Lengan depan orang ini tampak lemah. Seharusnya tidak bisa naik ke sini kan? Harapan adalah hal yang indah. Tetapi kenyataan itu kejam. Setelah melanggar pohon pertama, naga bertanduk segera berbalik dan menyerang pohon. Xie telah menemukan perlindungan sekali lagi. Namun kali ini, itu tidak mengalami kesulitan lebih dulu, melainkan melompat. Itu melompat jauh ke Xie. Mau menganga yang menutup ke arahnya. Bilah cahaya keemasan mendarat di baju besi sisik naga bertanduk, meninggalkan bekas luka putih sedalam 1 cm. Xie mengerti sekarang bahwa dia tidak berdaya melawan binatang ini. Jadi dia hanya bisa melompat ke pohon lain. Naga bertanduk itu besar dan lincah. Dengan mendorong batang pohon dengan kaki yang kuat, itu benar-benar dapat terus mengejar Xie di pepohonan. Itu sangat cepat dan tidak kehilangan 1 inci pun untuk Xie. Itu benar-benar layak disebut musuh agility system Soul Masters. Xie tidak berani menghadapinya dalam konfrontasi langsung karena dia tahu bahwa bahkan dengan Light Dragon Storm-nya, dia hanya akan membuang hidupnya. Sisik naga bertanduk ini sekuat naga lapis baja, tetapi juga sangat gesit. Dia melarikan diri dengan kecepatan penuh. Namun naga bertanduk itu sebenarnya perlahan-lahan mulai menyerang dirinya. Sementara itu, kekuatan jiwa dan stamina Xie sedang habis. Dia hanya bisa berlari begitu lama. Apakah satu-satunya pilihan saya tersisa untuk menekan tombol keluar darurat? Hati Xie membara karena keengganannya. Setelah semua, ini adalah pertama kalinya di platform kenaikan roh. Bagaimana dia bisa membiarkannya berakhir dengan cara yang tidak memuaskan? Hop! Raungan memekakkan telinga Hornet Dragon yang 100 tahun menyebabkan Xie memperlambat langkah ketika badai menyerangnya dari belakang. Xie menutup matanya dan bergerak untuk menamparkan tombol. Dia tidak ingin menghilangkan sensasi patah tulangnya lagi. Tepat pada saat itu, dia merasakan sesuatu menarik pinggangnya. Menariknya ke samping. Naga bertanduk menabrak pohon lain. Serangannya hilang sepenuhnya. Xie diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Dia akrab dengan perasaan ditarik. Dia berhenti dari menekan tombol. Naga bertanduk benar-benar keras kepala dalam pengejarannya. Namun, saat berbalik untuk terus mengejar Xie, cahaya perak terbang melewati Xie dan mendesing ke arah naga. Enyah! Setelah teriakan itu, gerakan naga bertanduk tiba-tiba berubah lamban di bawah pemilik aura suara itu. Karena kelambanannya, lampu perak itu bisa langsung menabrak kepalanya. Bang! Naga bertanduk, yang tingginya lebih dari 3 meter, hancur dan dikirim terhuyung-huyung ke tanah. Hanya setelah berguling beberapa kali di tanah barulah ia bisa berdiri sekali lagi. Meskipun hanya 1 serangan, ada 3 booming.
Itu menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum melihat ke arah cahaya perak datang. Tang Wulin menarik Xie kembali dengan blue silver grace-nya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Tang Wulin sebenarnya berada di dekatnya. Dan langkah kaki naga bertanduk telah membangunkannya. Dia telah memanjat pohon untuk mensurvei apa yang terjadi ketika dia melihat Xie dihadapkan dengan serangan naga bertanduk. Tampaknya Xie sebenarnya cukup beruntung karena Tang Wulin ada di dekatnya. Selama meditasi Tang Wulin, ia telah tumbuh akrab dengan tanaman di sekitarnya dan mampu dengan jelas mendeteksi aktivitas Xie dari penolakan tanaman. Lebih jauh lagi, dia bisa secara samar-samar mengatakan bahwa tanaman itu menolak manusia. Itulah sebabnya dia bisa mencapai Xie begitu cepat. "Aku baik-baik saja," kata Xie sambil terengah-engah. Dia telah menghadapi situasi hidup dan mati beberapa saat yang lalu dan sekarang punggungnya sudah basah oleh keringat. Hati-hati. The Hornet Dragon sangat keras kepala dan tidak akan berhenti pada apapun setelah ia mengidentifikasi mangsanya. Tang Wulin tertawa. "Sepertinya kamu lupa bahwa binatang berjiwa tipe naga adalah yang paling tidak menakutkan bagiku. Aku hanya akan membandingkan kekuatanku dengan itu." Sisik emas menutupi lengan kanannya ketika dia berbicara sementara aura besar naga mulai keluar darinya. Biasanya, dengan sifat tiraninya, naga bertanduk pasti sudah menyerang mereka. Tetapi aura Tang Wulin menyebabkannya ragu-ragu. Cakarnya digali ke tanah, seolah sedang menunggu sesuatu. Palu perak parah yang dia lempar sebelumnya diambil dengan tarikan rumput blue silver yang terhubung dengannya. Sekarang, dengan palu di masing-masing tangan Tang Wulin, apa yang harus dia takuti dari naga bertanduk? "Aku akan melecehkannya dari samping jadi aku harus mengandalkanmu untuk menghadapinya secara langsung." Xie berubah menjadi kabur dan muncul kembali dalam bayang-bayang pohon terdekat. Ini sudah diduga sejak Agility System Soul Masters unggul dalam pengkhianatan daripada konfrontasi frontal. Meskipun aura naga Tang Wulin, naluri naga bertanduk mulai mengambil alih. Setelah hanya ragu-ragu sedikit, itu mengeluarkan auman mengerikan sebelum menyerbu Tang Wulin. Target kemarahannya sudah bergeser ke Tang Wulin setelah serangan palu itu. Sebuah cahaya yang cemerlang bersinar di mata Tang Wulin ketika seuntai rumput blue silver melesat ke cabang pohon dan melingkar dengan kuat di sekitarnya. Dengan tarikan tangannya, Tang Wulin melayang tinggi ke udara. Dia berjungkir balik di atas naga bertanduk dan mendarat di atas kepalanya. Dengan kakinya yang tertanam kuat, dia melepaskan serangan ganas dengan lengan kirinya ke naga bertanduk. Setelah mengalami kekuatannya sekali, naga bertanduk itu tahu betapa mengerikannya palu ini. Itu memutar kepalanya sambil mengangkatnya, menembakkan tanduknya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak berani mengabaikan serangan seperti itu. Jadi dia melepaskan cakar naga emasnya dan menghindari tanduk sambil meraih kepala naga. Sejenak, naga bertanduk jelas menjadi lebih lamban setelah Tang Wulin melepaskan cakar naga emasnya. Meskipun hanya sesaat, kecepatan reaksinya masih melambat. Meskipun kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Tang Wulin sangat besar, itu bukan tandingan naga bertanduk. Namun, ini diimbangi oleh pengaruh Raja Naga Emas terhadap naga bertanduk. Armor skala Hornet Dragon kuat dan tengkoraknya kokoh. Tetapi dalam sepersekian detik, itu ditusuk oleh cakar naga emas Tang Wulin seperti kertas beras. Tubuh Hornet Dragon yang 100 tahun kehilangan semua kekuatannya. Itu bahkan tidak bisa menangis ketika pingsan di tempat. Sebuah lingkaran kuning muncul dari tubuhnya dan menyatu ke dalam ular kecil. Gold Light, yang menjerit senang ketika lapisan emas cahaya menutupi tubuhnya setelah cahaya bergabung dengan itu. Tang Wulin menatap tangan kanannya saat kembali normal. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak terduga saat ini. Ketika cakar naga emasnya melakukan kontak dengan tengkorak naga bertanduk, rasanya seperti tahu baginya. Tidak mampu menahan sedikit pun kekuatan tiraninya. Tampaknya binatang berjiwa naga dan jiwa bela diri menjadi lawan yang sangat baik baginya. Memang, efek penindasan garis keturunannya terlalu hebat. Dia tidak akan memiliki kemenangan semudah itu tanpa itu. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju kepala naga bertanduk. Bunyi gedebuk terdengar. Kepala itu bergerak mundur sedikit. Tetapi kekuatan yang melambung membuat kepalan tangannya terasa sakit. Memang, efek menghancurkan Golden Dragon Claw sangat luar biasa.
Dia perlu menguji efek dan keterbatasannya lebih lanjut sehingga dia bisa menggunakannya secara maksimal. Bagaimanapun, menggunakannya untuk jangka waktu yang singkat telah menghabiskan 30% kekuatan jiwanya. Ini jelas salah satu kelemahan menggunakan Golden Dragon Claw. Tingkat konsumsinya sangat mengerikan. Namun, tanpa kekuatan garis keturunannya, dia kemungkinan tidak akan mampu melepaskan serangan tingkat ini. Sangat ganas, kata Xie saat dia berjalan. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Naga bertanduk telah mengejarnya ke gerbang surga. Namun, itu telah dihancurkan dalam sekejap oleh Tang Wulin. Bab 127 Trio versus Beruang Kristal. Jika ini adalah binatang jiwa nyata, maka Anda akan dapat menyerap cincin jiwa 100 tahun secara langsung. Tapi sayangnya itu bukan, kata Xie saat ia memberi Tang Wulin jempol. Tang Wulin berkata, tidak akan semudah ini jika itu bukan makhluk berjenis naga. Tiba-tiba, suara lembut memanggil dari samping. Itu bukan naga. Sekarang cepat dan bantu aku. Lampu perak menyala dan sosok halus muncul tidak terlalu jauh dari Tang Wulin dan Xie. Dengan lampu hijau di bawah kakinya, Gu Yue mencapai mereka dengan kecepatan kilat. Sebuah lolongan datang dari belakangnya, mengumumkan sosok raksasa itu saat keluar dari semak belukar. Sial! Crystal Bear itu sangat besar. Xie pergi dengan mata terbelalak saat melihat beruang itu. Sementara Tang Wulin berdiri terpana. 1000 tahun Crystal Bear praktis tidak berbeda dengan bulldozer saat melesat menembus semak belukar. Setiap pohon kecil yang cukup malang untuk menghalangi jalannya hanya dikristalisasi, lalu dihancurkan menjadi bubuk halus. Itu hanya sombong. Lampu perak menyala lagi, dan Gu Yue muncul tepat di depan keduanya. Wajahnya pucat karena kelelahan saat dia mengerahkan kekuatannya sekali lagi dan berteleportasi untuk bersembunyi di belakang Tang Wulin. Tang Wulin menelan ludah. Nalurinya memberitahunya bahwa beruang ini jauh lebih kuat daripada naga bertanduk 100 tahun yang baru saja dia bunuh. Jongkok. Tang Wulin meraih naga bertanduk yang kaku dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Sisik di lengan kanannya mulai bersinar cemerlang ketika Tang Wulin melepaskan raungan dan melemparkan mayat naga tanduk raksasa ke Crystal Bear yang berumur ribuan tahun. Surga. Kekuatannya gila. Mata Long Hengsu melebar kaget di tempat Tang Wulin mengangkat mayat naga bertanduk. Pada saat itu, Wang Jinsi terbangun dari tidurnya. Kulitnya masih pucat pasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia mengingat kembali perasaan kaki laba-laba memasuki tubuhnya. Dan rasa dingin berikutnya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sensasi residual yang dialami Wang Jinsi jauh lebih parah daripada yang dialami Zhang Yangzi. Ketika Zhang Yangzi menyaksikan Tang Wulin membunuh naga bertanduk dalam satu serangan, matanya sudah berubah kusam. Karena dia tahu bahwa bahkan dengan jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya yang kuat, dia tidak akan pernah bisa mengeluarkan naga bertanduk dalam satu serangan. Memukul. Bahkan, dia ragu dia bahkan akan mampu menembus pertahanannya. Belum lagi sekarang binatang buas yang lebih kuat telah muncul. Satu serangan dari cakar Tang Wulin telah membunuh naga bertanduk 100 tahun. Jadi Zhang Yangzi hanya bisa membayangkan adegan mengerikan dirinya menerima serangan cakar. Terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan baginya untuk membayangkan. Selama tes, kekuatan Tang Wulin hanya ditampilkan sebagai angka. Tapi sekarang, Zhang Yangzi dapat dengan jelas melihat seberapa kuat Tang Wulin. Dia telah melemparkan mayat raksasa Hornet Dragon begitu santai, sepertinya kekuatan beberapa ribu kilogram benar-benar tidak ada yang bisa mengejek. Apakah ketiganya benar-benar dapat membunuh 1000 tahun jiwa buas? Zhang Yangzi berpikir dengan gugup pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat mereka bertiga berhadapan dengan binatang buas yang begitu kuat, dendamnya terhadap ketiganya menjadi dingin dan dia mulai bersorak untuk mereka. Hop! 1000 tahun Crystal Bear meraung saat menyambar kaki naga bertanduk yang masuk. Kristal emas gelap terbentuk di kaki naga, merayap naik ke atas tubuh mayat. Hanya dalam beberapa saat, itu menutupi lebih dari setengah mayat naga. Beruang itu menundukkan kepalanya dan melemparkannya ke bawah. Bang! Setengah bagian bawah mayat naga hancur menjadi hujan pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Sialan! Ini sangat ganas. Masalah apa yang telah kamu bawa pada kami? Gu Yue.
Mengapa Anda memprovokasi sesuatu yang begitu kuat? Saya pikir itu sebenarnya adalah salah satu dari ribuan hewan jiwa terkuat di platform kenaikan roh dasar. Sebelum dia selesai berbicara, Xie sudah terbang ke arah beruang dengan belati naga cahaya di tangannya. Dia harus bersiap untuk meluncurkan serangan diam-diam setiap saat. Gu Yue terengah-engah saat berkata, "Siapa yang memprovokasi? Itu yang memprovokasi saya." Oke. Tang Wulin tetap diam saat mereka berdua bercanda. Dengan Blue Silver Grace melekat pada kedua palunya, ia mengirim mereka terbang ke arah kepala beruang. Ah, lelaki besar ini sangat susah dihadapi. Itu mungkin tidak gesit atau secepat naga bertanduk. Tetapi serangan dan pertahanannya jauh melebihi naga bertanduk 100 tahun. Ini adalah binatang jiwa 1000 tahun. 1000 tahun jiwa buas yang menghasilkan cincin jiwa ungu di masa lalu. Tang Wulin sama sekali tidak takut. Melainkan, dia dipenuhi keinginan untuk berperang. Setelah semua, ini adalah platform kenaikan roh. Mereka bisa melarikan diri dari medan perang kapan saja dan tidak ada yang lebih memuaskan daripada pertempuran sejati. Dia belum pernah menemukan binatang buas di dunia nyata. Jadi hari ini bisa dianggap sebagai pembuka mata baginya. Bang! Bang! Crystal Bear tidak terlalu cepat karena tetap di tempatnya dan hanya memblokir kedua palu dengan tangan terangkat. Dampak kuat dari palu seberat 200 kg itu menghantam Crystal Bear, membuatnya mundur selangkah. Namun, beruang kristal sekarang menjadi marah. Lampu kuning menyala di tubuh Crystal Bear saat menerjang Tang Wulin dengan raungan. Tang Wulin berteriak, "Kalian berdua mundur." Xie, apa kelemahan hal ini? Meskipun dia juga mempelajari binatang buas, Xie tidak diragukan lagi yang paling berpengetahuan di antara ketiganya. Bagaimanapun, Xie telah menerima pendidikan yang ketat sejak kecil. Kulit Crystal Bear sekeras tembaga dan tulang-tulangnya sekeras besi. Tetapi titik lemahnya adalah lehernya. Lehernya adalah bagian terlemah dari tubuhnya dan semua sarafnya berkumpul di sana juga. Mengerti? Tang Wulin menarik seutas rumput Blue Silver, membuat dirinya melayang ke udara dan keluar dari jalan menerkam Crystal Bear. Itu bagus bahwa binatang itu memiliki titik lemah karena Tang Wulin tidak terlalu gesit. Dan mungkin saja, Tang Wulin akan berhasil mengalahkannya dengan cakar naga emasnya. Bagaimanapun, mereka berada di platform kenaikan roh. Jika mereka tidak bereksperimen dengan hal-hal di sini, lalu di mana mereka akan menguji cakar naga emas? Kalian berdua mengalihkan perhatiannya dan aku akan mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Tang Wulin berteriak dari udara. Serangan 1000 tahun Crystal Bear itu disambut dengan hanya udara. Itu lebih pintar dari naga bertanduk. Itu merobek pohon kecil dari tanah dan melemparkannya ke udara di Tang Wulin. Dengan palu sudah kembali di tangannya, Tang Wulin menghancurkan pohon itu terpisah. Tetapi dikirim terbang di udara sesudahnya. Beruang itu langsung menuju ke arahnya dengan tangan terbuka lebar. Puh! Bilah cahaya yang tak terlihat menghantam lehernya, mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Beruang itu mengamuk marah ketika berbalik untuk melihat penyerangnya. Xie berteriak di bagian atas paru-parunya. "Ayo, jika kamu berani." Dia menebas dengan belati naga cahaya dan mengirimkan bilah cahaya lain yang terbang ke arah beruang. Sementara itu, Tang Wulin dengan cepat berhenti jatuh ketika lampu hijau menutupi tubuhnya. Dengan sentakan lain pada rumput Blue Silver dan bantuan elemen angin, dia melonjak kembali ke udara. Lebih dari selusin es terbang untuk memberi Tang Wulin pijakan di udara, memungkinkannya untuk mengubah arah sekali lagi. Sebuah lingkaran cahaya muncul di bawahnya sebagai tanaman rambat setelah tanaman rambat Blue Silver melilit kaki-kaki Crystal Bear. Tang Wulin tidak berharap Blue Silver Grace-nya berhenti dan mengikat Crystal Bear. Dia hanya berharap bahwa itu akan cukup untuk memperlambat beruang itu. Namun, pemandangan aneh muncul. The Crystal Bear mengerahkan kekuatannya dalam upaya untuk membebaskan diri dari rumput Blue Silver yang melilit kakinya. Biasanya, itu akan berhasil. Tetapi pada saat itu, cahaya keemasan muncul di rumput Blue Silver. Meskipun hanya untuk sepersekian detik, itu sudah cukup untuk menghentikan beruang sejenak. Hanya sedetik sebelum Crystal Bear melepaskan diri dari rumput Blue Silver,
Tapi yang kedua itulah yang diinginkan Tang Wulin. Pada detik itu, kekuatan jiwa Tang Wulin belum habis seperti sebelumnya. Bahkan, itu tidak dikonsumsi sama sekali. Karena Blue Silver Grace-nya telah tumbuh jauh lebih kuat secara bawaan setelah dia menyerap kekuatan segel pertama. Xie mengambil keuntungan penuh dari keheningan sesaat Crystal Bear untuk berbalik dan mundur. Kecepatan mundurnya, dengan bantuan elemen angin Gu Yue, hanyalah ledakan. Bab 128 kawan-kawan. Sementara Xie mundur, bola api raksasa meledak di sisi lain kepala Crystal Bear. Gu Yue mulai serangannya dari samping. Mereka bertiga berdiri dalam formasi segitiga, dengan Crystal Bear di tengah. Itu menginjak dengan marah. Tidak dapat memutuskan yang mana dari ketiganya untuk menyerang. Xie, serang perutnya. Gu Yue, serang matanya. Tang Wulin dengan keras menginstruksikan saat dia menembakkan sehelai rumput Blue Silver ke cabang pohon. Menariknya untuk dengan cepat melemparkan dirinya ke belakang Crystal Bear. Tingkat koordinasi ini diharapkan setelah semua waktu mereka habiskan untuk berkultivasi bersama. Xie tidak repot-repot menyembunyikan dirinya pada saat ini. Dengan kilatan sosoknya, dia mengacungkan belati naga light dan belati naga-naga. Yang satu berwujud dan yang lainnya tidak terlihat. Dia memangkas udara, mengirim sepasang bilah cahaya ke perut Crystal Bear. Puh. The Crystal Bear sangat marah. Mungkin sebelumnya tidak tahu yang mana yang harus ditargetkan. Tapi sekarang berhasil. Segera mengambil langkah besar menuju Xie. Akan tetapi, pada saat itu, bola api menyala melintas di matanya. Meskipun bola api ini lebih kecil dari yang sebelumnya, jumlahnya jauh lebih besar. Crystal Bear mengangkat kaki di depan dirinya sendiri sambil menurunkan kepalanya. Ketika dia menerima serangan itu ke perutnya lebih awal, dia sudah mulai menurunkan posisinya. Sekarang, ia terpaksa membungkuk sendiri. Saat itulah Tang Wulin memilih untuk menyapu masuk. Palu di tangan kanannya ditahan sementara palu di kirinya diposisikan dalam posisi bertahan di depan dadanya. Dengan kecemerlangan keemasan, ia melepaskan Golden Dragon Claw saat palu turun di leher Crystal Bear dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Tang Wulin mengerti bahwa kemenangan atau kekalahan akan diputuskan oleh langkah yang satu ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia hanya memiliki cukup dalam dirinya untuk serangan yang satu ini. Dia harus mempertaruhkan segalanya pada serangan ini. Jika itu tidak membunuh beruang, maka ketiganya akan dipaksa untuk melarikan diri dari platform kenaikan roh. Serangan Tang Wulin disertai oleh peluit yang menusuk telinga saat bilah angin hijau memotong udara dan menghantam perut Crystal Bear. Gu Yue telah meledak dengan kekuatan untuk mencocokkan pertanda Tang Wulin dan menyembunyikan suara serangannya. Mengingat fakta bahwa mereka masih berusia 9 tahun dan tidak memiliki keterampilan jiwa yang kuat, apa yang telah mereka capai sejauh ini dalam pertempuran ini sudah luar biasa. Dia datang tanpa ragu sedikit pun. Tang Wulin mengusap tengkuk beruang dengan cakar naga emasnya. Suara "kakak" berderak datang dari leher beruang ketika Tang Wulin mencengkeramnya erat-erat menggunakan efek menghancurkan Golden Dragon Claw dengan kekuatan penuhnya. Leher Crystal Bear telah hancur. Harus dikatakan bahwa kekuatan penuh Tang Wulin lebih dari 1000 kg. Dan dengan efek penghancuran yang ditambahkan, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya yang luar biasa. Namun, Tang Wulin menemukan bahwa dibandingkan dengan naga bertanduk 100 tahun, kulit Crystal Bear sangat tangguh dan telah benar-benar membuat beberapa perlawanan yang mencegahnya dari benar-benar menghancurkan lehernya. Jika dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu atau tidak menyerang titik lemah Crystal Bear, dia takut serangan itu kemungkinan akan gagal. Apakah sudah selesai? Xie menatap saat 1000 tahun Crystal Bear jatuh kepala lebih dulu. Pemandangan ini, selain suara lehernya yang berderak, sudah cukup untuk membuatnya melompat kegirangan. Dengan 2 cincin jiwa, dia memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka. Jadi fakta bahwa mereka benar-benar bisa mengalahkan binatang buas yang begitu kuat adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Pada saat itu, lapisan cahaya kuning cemerlang tiba-tiba meletus dari tubuh Crystal Bear. Lingkup cahaya ini tidak terlalu jauh, hanya dalam radius sekitar 1 meter. Tetapi sebenarnya menyelimuti Tang Wulin sepenuhnya.
Tidak, Gu Yue menjerit saat lampu kuning segera mengkristal tubuh Tang Wulin. Tubuhnya membeku dalam posisinya. Dia secara bertahap mulai terbalik dan jatuh ke tanah. Kristal itu rapuh dan akan pecah menjadi serpihan akibat benturan. Tang Wulin akan hancur. Meskipun ini adalah platform kenaikan roh, masih akan ada efek residu setelah mengalami trauma hancur berkeping-keping. Bahkan, itu bahkan bisa mengakibatkan cedera permanen. Gu Yue muncul di sampingnya dengan kilatan cahaya perak. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk mengangkat tubuh Tang Wulin. Bentuk kristalisasi Tang Wulin tidak hanya menambah berat badannya, tetapi dia juga masih memegang palu perak beratnya. Orang tidak bisa menebak berapa beratnya sekarang. Gu Yue didorong ke tanah oleh kristal Tang Wulin. Bunyi itu terdengar dan membuatnya pusing. Tetapi dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menjaga Tang Wulin agar tidak jatuh ke lantai dan pecah. Selama dia tidak hancur berkeping-keping untuk sementara waktu setelah kristalisasi, kristal secara bertahap akan surut sendiri dan menghilang. Karena inilah waktu yang paling mengerikan adalah tepat setelah dikristalisasi oleh kristal Bear. Kesadaran Tang Wulin kabur. Tetapi dia merasakan sesak dan sakit di dadanya. Dia tidak bisa melihat sekelilingnya. Tetapi ketika dia melihat ke dalam dirinya, dia heran menemukan energi seperti benang emas yang tampaknya telah muncul dari keadaannya yang terkekang untuk terhubung ke seluruh tubuhnya. Sebuah energi kuning gelap mengalir ke setiap sudut tubuhnya, tetapi ditentang oleh benang emas. Dia tahu bahwa benang emas ini bukan kekuatan jiwa karena dia sudah mengkonsumsi semua itu ketika dia menggunakan cakar naga emasnya. Dia juga yakin bahwa penampilan benang emas ini berfungsi untuk meringankan sesak napas yang dia rasakan. Tang Wulin, Gu Yue, Xie buru-buru bergegas ke sisi mereka. Dia dengan hati-hati mengangkat Tang Wulin dan menarik Gu Yue, yang terjebak di bawahnya, keluar. Mata Gu Yue tertutup. Wajahnya seperti selembar kertas emas dan napasnya lemah. Dia terluka ketika Tang Wulin yang mengkristal jatuh di atasnya. Xie melihat sekelilingnya. Dia sedikit ragu sebelum menamparkan tombol keluar di punggung tangan Gu Yue. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Tang Wulin masih tertutup kristal, jadi tidak mungkin baginya untuk menekan tombol Tang Wulin. Tiba-tiba, semak-semak di sekitarnya berdesir dengan keras. Sepertinya ada beberapa binatang buas yang mendekati mereka. Apa yang saya lakukan? Tang Wulin masih mengkristal, dan saya tidak dapat mengirimnya kembali. Apa yang harus saya lakukan? Xie dengan kuat memegang Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger saat dia merenungkan pilihannya. Dia harus melarikan diri sekarang selagi dia masih bisa, karena kekuatan jiwanya hampir habis. Tetapi jika dia pergi, maka Tang Wulin yang mengkristal akan tetap di sini sendirian. Menghadapi dilema seperti itu, dia tidak ragu untuk memilih jalan yang lebih sulit. Dia berlutut di samping Tang Wulin untuk menghemat sisa kekuatannya dan mulai mengatur napasnya. Tatapannya bersinar dengan cahaya yang tegas. Kawannya ada di sampingnya. Jadi bagaimana mungkin dia meninggalkannya pada saat seperti itu? Ketika dia masih kecil, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa seorang pria sejati dapat mendukung langit dan bumi. Dia harus menjadi seorang pria yang dapat mendukung langit dan bumi. Laki-laki harus setia, menghadapi bahaya secara langsung, dan tidak pernah meninggalkan teman-teman mereka, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Ini adalah pertama kalinya Xie menghadapi situasi seperti ini. Dan meskipun faktanya dia seperti anak sapi yang baru lahir, dia sama sekali tidak punya nyali. Sebaliknya, dia merasa dirinya bersemangat. Satu demi satu sosok hijau gelap perlahan-lahan muncul dari sekelilingnya. Setidaknya ada 10 dari mereka. Mereka adalah serigala dengan bulu hijau gelap di punggung mereka. Mata kuning mereka dipenuhi dengan kekejaman sedingin es. Perlahan, mereka maju ke arah Xie dan Tang Wulin. Setengah dari mereka menuju mayat naga bertanduk yang tersisa sementara separuh lainnya terus maju menuju Xie dan Tang Wulin. Mengelilingi keduanya, serigala hijau. 10 tahun jiwa buas. Di antara 10 binatang jiwa. Itu sangat kuat. Dengan sifat kekerasan dan secara alami cenderung hidup dalam kelompok. Serigala hijau yang kuat mampu mengolah ke tingkat 100 tahun dengan mengandalkan mayat yang membusuk untuk makanan. Terus terang, mereka adalah pemulung hutan.
Xie bergeser ke posisi bertahan dengan dua belati dan menyaksikan serigala yang maju perlahan. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Kamu dapat memiliki mayat Crystal Bear. Tetapi jika kamu menyerangku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia tidak tahu apakah 10 tahun makhluk jiwa ini benar-benar bisa memahami kata-katanya. Tetapi teriakannya masih membuat mereka ragu untuk beberapa saat. Dan itu sudah cukup baginya. Selama dia bisa menunda mereka cukup lama, Tang Wulin akan membebaskan diri dari kristalisasi. Dan kemudian mereka bisa melarikan diri bersama. Namun, serigala hijau jelas jauh lebih tertarik padanya daripada mayat Crystal Bear. Mereka tidak mengerti satu kata pun yang dia katakan dan hanya terus mengencangkan lingkaran mereka di sekelilingnya. Di bawah tatapan mata mereka yang suram, jantung Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Saya tidak bisa ragu lagi. Saya harus mengambil inisiatif dan membuat langkah pertama. Bab 129 Ujian Akhir Platform Kenaikan Roh. Xie menebas blade naga cahaya sambil meluncur ke samping. Dengan cepat menutup jarak antara dia dan serigala hijau lainnya. Puh! Salah satu serigala hijau mengiris lehernya terbuka oleh Light Dragon Blade. Mengeluarkan tangisan sedih saat darah menyembur keluar. Xie dengan gesit bergerak menuju serigala hijau lain. Tetapi itu membuka mulutnya dan melepaskan bilah angin hijau padanya. Xie menanggapi serangan ini dengan menekuk tubuhnya. Benar-benar menghindari bilah angin. Dengan punggung ditekuk, dia menerkam serigala hijau. Setelah menyapu dua belati, tenggorokan serigala tercabik-cabik dan dia tiba di sisi serigala lain. Dengan sentakan pergelangan tangannya, dia memotong arteri di leher serigala dengan belati naga bayangnya. Segera melepaskan semburan darah lagi. Hanya butuh beberapa saat sebelum kehidupan berhenti mengalir melalui pembuluh darah serigala. Meskipun serangannya telah sesuai dengan rencananya, menyebabkan 3 serigala mati, serigala juga meluncurkan serangan mereka sekarang. Lusinan bilah angin terbang ke arahnya pada saat itu. Xie mengelak dengan sekuat tenaga. Tetapi ia menderita beberapa cedera di punggung dan kaki kirinya dari serigala yang baru saja bertunangan dengannya. Jaketnya sudah diwarnai merah tua. Bajingan! Xie menjerit, lalu berguling ke samping. Menghindari pisau angin lain saat dia mengacungkan dua belati dan terus berperang melawan serigala-serigala ini. Dia tidak berani menggunakan keterampilan jiwa dengan kekuatan jiwa yang sedikit yang tersisa. Kaki kirinya terluka dan terbukti menjadi beban pada kecepatannya sekarang. Sementara seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka dan memar. Hanya beberapa saat, namun dia sudah berlumuran darah. Adegan pertempuran mereka hanya bisa digambarkan sebagai salah satu keputusasaan. Untuk setiap serigala yang dia bunuh, banyak luka yang ditimbulkan pada tubuhnya sebagai gantinya. Meskipun benar-benar basah oleh darah, dia tidak goyah dan mundur. Dari awal hingga akhir, dia bergerak berputar-putar di sekitar Tang Wulin yang mengkristal, melindunginya dari serigala. Dengan Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger di tangannya, dia melanjutkan pertahanannya yang gegabah terhadap serangan serigala. Energi kuning gelap akhirnya surut, dan indera Tang Wulin secara bertahap mulai kembali padanya. Hal pertama yang dia cium adalah bau darah. Setelah beberapa saat, dia melihat sosok merah tua yang hampir tidak bisa tetap berdiri. Serigala melolong, menggambar serigala hijau yang sangat besar untuk menerkam sosok berdarah. Aku akan bertarung sampai mati. Raungan gila Xie membangunkan Tang Wulin dari kebodohannya. The Light and Shadow Dragon Daggers tersebar pada saat itu. Serigala hijau mendarat di Xie dan mendorongnya ke bawah. Itu membuka mulut penuh belati tajam dan menggigit leher Xie. Bang! 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 Lampu perak melayang dan 3 dentuman bergema satu demi satu. Serigala raksasa berteriak kesakitan ketika terlambat menyadari bahwa tengkoraknya sudah terbuka. Bingung. Xie hanya merasakan seseorang menamparkan punggung tangannya. Dan di saat berikutnya, kegelapan memasuki matanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi lagi. Setelah menghancurkan tengkorak serigala yang berada di atas Xie, Tang Wulin mengambil adegan pahit di sekitarnya. Memperbarui tekadnya. Dia tidak melihat Gu Yue dimanapun dan menduga bahwa dia sudah kembali. Dia menekan tombol di punggung tangannya. Dan kegelapan memasuki matanya seperti yang lain.
Setelah menghilang dari hutan, bilah angin yang ditembakkan oleh serigala tidak bertemu dengan apapun kecuali udara. Kegelapan diganti dengan cahaya ketika Tang Wulin dengan cepat menembak keluar dari kotak logam dan berteriak, "Sie-sie!" Tang Wulin memicingkan matanya untuk menghindari terpesona oleh kehadiran cahaya yang tiba-tiba saat dia mencari Sie-sie. Dia melihat Zhang Yangzi, Wang Jinsi dan Gu Yue yang berkedut, yang duduk dengan wajah pucat. Lalu ada kotak logam terbuka di sampingnya. Tang Wulin bergegas ke kotak tempat Sie-sie berada. "Sie-sie, Sie-sie!" Tang Wulin dengan cemas memanggil. Aku baik-baik saja. Sedikit sakit," Sie-sie berkata dengan lemah, sambil berusaha membuka matanya. Tang Wulin akhirnya bisa bersantai sekarang karena dia tahu Sie-sie baik-baik saja. Gelombang kelelahan dan perasaan tercekik kristal mengalahkannya. Kakinya kehilangan kekuatan, membuatnya jatuh ke pantatnya. Wu Zhangkong dan Long Hengsu berdiri di samping. Long Hengsu benar-benar terkejut. Sementara Wu Zhangkong tetap tidak terganggu seperti biasa. Anggota staf spirit pagoda berseru dengan tulus, "Jenius! Mereka benar-benar jenius yang layak dipelihara. Apakah Anda yakin anak-anak ini baru berusia 9 tahun?" Tatapan anggota staf terbakar dengan harapan, terutama ketika ia mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin, Sie-sie dan Gu Yue. Dia telah menyaksikan seluruh penampilan mereka. Adegan yang paling menakjubkan tidak diragukan lagi ketika Tang Wulin telah menjatuhkan makhluk jiwa yang kuat hanya dalam 2 serangan. Tangan kanannya yang telah berubah jelas memiliki kekuatan beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Tidak hanya itu mampu membunuh naga bertanduk 100 tahun dalam 1 serangan, tetapi juga cukup kuat untuk menghancurkan Crystal Bear 1000 tahun. Jika mereka sedikit lebih tahu tentang Crystal Bear, maka mereka tidak akan menderita pada akhirnya. Dan pembunuhan mereka akan dianggap sempurna. Penampilan Gu Yue juga layak dikagumi. Koordinasinya dengan Tang Wulin luar biasa. Dia telah menggunakan berbagai elemen pada saat-saat optimal untuk membantunya. Dan itu juga berkatnya bahwa Tang Wulin tidak terluka pada akhirnya. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan bentuknya yang mengkristal, yang beratnya lebih dari 500 kg, untuk mencegahnya pecah. Anggota staf tahu bahwa dalam situasi seperti itu, orang biasanya tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah semuanya itu nyata atau virtual. Fakta bahwa Gu Yue mampu membuat keputusan cepat untuk menyelamatkan Tang Wulin berarti bahkan dalam kenyataannya, dia akan sama menentukannya. Mereka hanya anak-anak berusia 9 tahun. Dengan persahabatan yang begitu kuat, bagaimana mungkin koordinasi mereka tidak sedalam ini? Tidak heran Akademi Issei rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk membawanya ke sini. Meskipun mereka tidak berada di platform kenaikan roh untuk waktu yang lama, mereka dihadapkan dengan rintangan terbesar sepanjang waktu. Dan Sie-sie pada akhirnya, meskipun tahu dia bukan tandingan serigala, dia tetap tinggal demi kawannya. Dia terus melindungi Tang Wulin sampai kristalisasi menghilang dan akhirnya dikirim hanya ketika Tang Wulin dibebaskan. Meskipun seseorang tidak akan benar-benar mati di platform kenaikan roh, cedera yang mereka alami semua terasa sangat nyata. Sie-sie telah menderita puluhan luka di tubuhnya. Namun ia masih terus berjuang dan melindungi Tang Wulin sampai akhir. Selama waktu itu, dia telah meminimalkan cedera yang dideritanya sambil memaksimalkan jumlah musuh yang dia bunuh. Dia benar-benar luar biasa. Anggota staf ini belum pernah melihat pertunjukan pertama yang luar biasa dari Soul Masters sebelumnya. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa anak-anak ini hanya memiliki 1 atau 2 cincin. Wu Zhangkong perlahan berjalan ke 5 siswa. Suaranya yang membosankan memenuhi telinga mereka. "Mulai sekarang, kalian berlima adalah skuadron pertempuran mini. Kapten adalah Tang Wulin, dan wakil kapten adalah Sie-sie. Ayo pergi." Selesai berbicara, dia mulai memimpin mereka menuju lift. Kelima saling memandang dengan cemas dan kaget ketika satu pikiran memasuki kepala mereka. Skuadron mini. Wang Jinsi memandang Tang Wulin. Lalu Zhang Yangzi, yang wajahnya tidak enak dipandang. Tetapi lebih dari itu, penuh rasa malu. Sebelum datang ke sini, Zhang Yangzi telah penuh ambisi dan daya saing. Tetapi setelah menyaksikan peristiwa di platform kenaikan roh, ambisinya telah sepenuhnya tersapu dari hatinya.
Tanpa berbicara tentang kekuatannya, hanya tindakannya di platform kenaikan roh telah sangat kurang dibandingkan dengan rekan-rekannya. Terlepas dari apakah Tang Wulin yang telah membunuh dua binatang jiwa yang kuat, Gu Yue yang rela berkorban, atau Xie Xie yang telah bertarung hampir sampai mati untuk kawannya. Masing-masing dari mereka sungguh luar biasa. Jika dibandingkan dengan ketiganya, dia dan Wang Jinxi terlalu kurang. Wang Jinxi telah menemui ajalnya setelah bertemu dengan makhluk jiwa yang kuat. Tetapi dia hanya mencari-cari bencana di jalan pulang. Kelima siswa masih merenung atas peristiwa di platform kenaikan rohani. Zhang Yangzi penuh penyesalan. Sementara Tang Wulin merenungkan situasi di dalam platform kenaikan spiritual. Pertempuran berulang-ulang di dalam pikirannya. Apa yang dia yakini, bagaimanapun, adalah bahwa pertempuran mereka di platform kenaikan roh hari ini telah sangat menstimulasi. Tang Wulin memiliki kesan yang sangat mendalam. Aku sebenarnya bertarung dengan binatang buas. Jadi seperti itulah rasanya bertarung melawan binatang buas, meskipun aku tahu semuanya virtual di dalam platform kenaikan roh. Aku tidak bisa menahan rasa takut ketika aku mengingatnya. Itulah tekanan dari pertempuran hidup dan mati. Berkultivasi dalam situasi seperti itu benar-benar jauh lebih baik. Bab 130 Evolusi Jiwa Roh. Tang Wulin tiba-tiba merasakan kehangatan menyebar dari tulang punggungnya ke seluruh tubuhnya. Pada awalnya, itu sangat samar sehingga dia hampir tidak bisa merasakannya. Tetapi semakin dekat mereka ke akademi, semakin jelas perasaan itu menjadi. Ketika kehangatan menyebar ke 4 anggota tubuhnya dan meresap ke tulangnya, dia merasa sangat nyaman. Tetapi pada saat yang sama, kelelahan melanda dirinya. Di sisinya, Gu Yue menemukan bahwa seluruh tubuh Tang Wulin bergoyang saat ia tersandung. Dia dengan cepat mendukungnya. Dengan cemas bertanya, "Wulin, apa yang terjadi?" "Saya tidak tahu. Saya hanya merasa sangat mengantuk." Dengan dukungan Gu Yue, rasanya seperti saklar telah dibalik. Seluruh tubuhnya menjadi lemah dan jatuh ke pelukan Gu Yue. Wu Zhangkong berhenti di tengah langkah dan dengan cepat berbalik. Keheranan mewarnai wajahnya. Yang lain juga mulai memperhatikan perilaku abnormal Tang Wulin. Dalam sekejap, Wu Zhangkong muncul di depan Tang Wulin. Dengan cepat mengambil pergelangan tangannya. Kulit Tang Wulin bersinar dengan lapisan cahaya biru keemasan saat ia terbaring tak sadarkan diri. Napasnya terengah-engah. Situasi seperti ini, ketika Long Hengsu tiba dan melihat keadaan di mana Tang Wulin berada, dia tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan tertentu. Tatapannya tumbuh penuh perhatian. Wu Zhangkong mengangkat Tang Wulin ke punggungnya. Dia baik-baik saja. Hanya saja roh jiwanya berkembang. Keempat siswa berseru serempak. Evolusi jiwa roh. Dalam perjalanan mereka ke platform kenaikan roh, Xie Xie sudah menjelaskan kepada Tang Wulin bagaimana mungkin untuk mengembangkan jiwa rohnya di dalamnya. Tetapi dia hanya berbicara tentang kemungkinan. Evolusi jiwa roh sangat langka sehingga seperti memenangkan tiket lotre. Kesempatan untuk memasuki platform kenaikan roh bahkan sekalipun sulit didapat. Apalagi kesempatan untuk membunuh binatang buas yang kuat. Lebih jauh lagi, 1000 tahun Crystal Bear yang mereka temui hari ini adalah musuh yang sangat tangguh. Sehingga bahkan tetua jiwa 3 cincin akan menganggapnya menantang. Faktanya, mereka membutuhkan setidaknya 7 tim untuk mengalahkannya. Dalam situasi seperti itu, setiap orang yang telah membayar mahal untuk memasuki platform kenaikan roh akan selalu berselisih tentang siapa yang akan mendaratkan serangan terakhir pada binatang buas dan menuai hasilnya. Namun, bagaimanapun, mereka akan menderita banyak korban yang berperang melawan binatang buas yang kuat. Di bawah tatapan kaget semua orang, Wu Zhangkong berbicara dengan tenang. Jiwa rohnya secara alami lemah. Jadi lebih mudah baginya untuk berevolusi. Untuk setiap binatang buas yang Anda bunuh dalam platform kenaikan roh, Anda memperoleh 1/10 dari energi budidaya. Energi itu, pada gilirannya, akan tersebar secara merata di antara cincin jiwa Anda. Dengan kata lain, jika Anda membunuh binatang jiwa 10 tahun, jiwa roh Anda akan mendapatkan energi budidaya 1 tahun. Jika jiwa roh Anda memiliki 110 tahun energi, maka itu akan menjadi 111 tahun energi. Ketika terakumulasi hingga mencapai 1000, maka itu akan berkembang.
Jiwa roh Tang Wulin hanya 10 tahun. Dia mendapatkan setidaknya 20 tahun energi dari membunuh binatang jiwa 100 tahun. Dan energi 100 tahun dari binatang jiwa 1000 tahun. Selanjutnya, karena dia hanya memiliki satu cincin jiwa, semua energi terkonsentrasi ke dalam satu cincin itu, yang memungkinkan dia untuk mengembangkan jiwa roh 10 tahunnya menjadi jiwa roh 100 tahun. Adapun sisanya, Anda harus membunuh setidaknya 18 atau 19 ribu tahun jiwa binatang untuk mengembangkan jiwa roh Anda. Dengan pemikiran ini, lakukan yang terbaik di masa depan. Itu benar. Selain Tang Wulin dan Gu Yue, semua orang memiliki dua cincin jiwa. Ini berarti bahwa energi yang mereka peroleh dari membunuh binatang buas akan dibagi antara dua cincin jiwa. Dengan setiap cincin menerima 5% dari yang asli. Meskipun masih ada beberapa manfaat, itu jauh lebih sulit untuk mengembangkan jiwa roh mereka. Tidak menyebutkan membunuh binatang jiwa 1000 tahun. Bahkan jika itu hanya mencoba untuk menemukan bahwa binatang jiwa ribuan tahun di platform kenaikan roh dasar, itu sudah sangat sulit. Jadi pada akhirnya, masih ada manfaatnya memiliki satu cincin. Setelah kembali ke akademi, Wu Zhangkong diam-diam memecat semua orang untuk kembali ke asrama mereka dan berkultivasi. Mereka perlu mencerna pengalaman tempur hari ini. Dan Tang Wulin akan tetap berkepala dingin sampai jiwa arwahnya menyelesaikan evolusinya. Analisis acara hari ini lebih baik dibiarkan besok. Wu Zhangkong membawa Tang Wulin kembali ke asramanya. Satu-satunya adalah Wu Zhangkong tetap tinggal. Bahkan setelah mengantar Tang Wulin pergi. Bagi orang lain, Wu Zhangkong tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi Tang Wulin berbeda. Tang Wulin memiliki jiwa bela diri yang unik dan bermutasi. Wu Zhangkong harus memastikan bahwa Tang Wulin tidak akan terancam punah selama evolusi jiwanya. Pengalaman Tang Wulin kali ini jauh berbeda dari ketika ia telah mematahkan segel pertama. Saat jiwa rohnya berevolusi, dia merasa seolah-olah sedang berendam di kolam yang hangat. Kehangatan ini menembus ke dalam tulang-tulang tubuhnya, beredar dengan lembut di dalam dirinya. Dia benar-benar bebas dari segala kekhawatiran dalam keadaan nyaman seperti itu. Tubuhnya dipukuli dan rohnya lelah. Tetapi kelelahannya berangsur-angsur hilang di bawah kehangatan ini. Tang Wulin bahkan tidak ingin membuka matanya saat dia menikmati perasaan yang indah ini. Saat ia terus berendam dalam kehangatan, lingkaran emas di sekitar tubuhnya berangsur-angsur membiru. Untai demi helai blue silver grass mulai memanjang dari telapak tangannya, mengelilinginya. Wu Zhangkong dengan lembut memutar-mutar untaian blue silver grass di jarinya. Dia dengan hati-hati memeriksanya. Matanya bersinar dengan takjub. Apakah ini benar-benar blue silver grass? Itu tidak normal untuk blue silver grass menjadi seperti anggur atau elastis. Tetapi apa yang benar-benar membuatnya kagum adalah kenyataan bahwa ia bisa melihat saluran energi di dalam rumput blue silver. Saluran energi ini bersinar dengan cahaya keemasan yang redup, bersama dengan cahaya biru pucat dari rumput itu sendiri. Itu sangat mirip dengan cahaya biru keemasan yang menutupi tubuh Tang Wulin sekarang. Terlebih lagi, Wu Zhangkong mendapati bahwa garis-garis vena yang samar-samar tumbuh lebih jelas di bawah cahaya saluran energi. Seolah-olah itu semacam jejak yang bagus. Semua detail ini dicatat di bawah pengamatan Wu Zhangkong yang cermat. Seperti yang saya pikirkan, garis keturunannya menyebabkan jiwa bela dirinya bermutasi lagi. Dari apa yang saya lihat, ini seharusnya merupakan mutasi yang sangat bermanfaat. Dia sudah memiliki cakar naga emas, yang memberinya kekuatan melebihi pangkatnya. Meskipun tidak bisa dipertahankan lama dan dibatasi untuk pertempuran jarak dekat, itu masih merupakan dorongan besar untuk kekuatannya. Satu-satunya hal yang saya tidak yakin adalah apakah garis keturunannya dapat berkembang lebih lanjut. Jika bisa, itu benar-benar pemandangan yang harus dilihat. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan samar muncul dari dada Tang Wulin, dan gold light merayap keluar. Panjangnya sekitar 10 cm, dan setebal jari kelingking Tang Wulin. Meskipun masih ramping seperti sebelumnya, sisik emasnya jauh lebih menarik sekarang. Sisik di dahinya memiliki warna emas yang berbeda dibandingkan dengan sisik lain di tubuhnya. Emas itu bersinar menyilaukan. Dengan setiap nafas yang diambil, sisik-sisik itu semakin bersinar.
dan matanya yang sebelumnya keruh menjadi lebih jelas. Halo cahaya redup muncul dari tubuh Goldlight. Jauh lebih kuat dari putih sebelumnya. Itu berkembang. Itu benar-benar berkembang. Itu adalah jiwa roh 100 tahun sekarang. Jiwa arwah Tang Wulin yang cacat telah berevolusi menjadi arwah jiwa 100 tahun karena kerja kerasnya di platform kenaikan roh dan kekuatan garis keturunannya. Akhirnya ada beberapa nilai untuk itu. Wu Zhangkong sedikit mengangguk. Tidak buruk. Tang Wulin akhirnya menebus kekurangannya. Tetapi bagaimana keterampilan jiwanya akan berubah setelah evolusi jiwanya? Akankah transformasi ini membuatnya semakin kuat? Sebagai seorang guru, Wu Zhangkong tidak bisa lebih jelas tentang titik lemah Tang Wulin. Poin-poin kuatnya jelas. Dia memiliki kekuatan ilahi bawaan dan kekuatan garis keturunan yang memungkinkannya untuk mendominasi teman-temannya. Namun, kelemahannya sama jelasnya. Ketika sampai di sana, kekuatan master jiwa datang dari jiwa bela diri mereka. Jika jiwa bela diri mereka tidak kuat, maka mereka tidak akan bisa berjalan jauh di jalur kultivasi. Kekuatan fisik dan kekuatan garis keturunan tentu saja memiliki manfaatnya. Tetapi tidak pernah ada orang di sepanjang sejarah Soul Masters yang telah naik ke puncak hanya dengan dua hal ini. Tang Wulin ingin tumbuh lebih kuat. Jadi jiwa bela dirinya harus tumbuh lebih kuat juga. Jiwa roh adalah bagian dari jiwa bela diri. Jadi setiap peningkatannya akan berdampak signifikan. Bersambung.